Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai konsep dasar manajemen risiko. Di mana risiko adalah kemungkinan terjadinya sesuatu peristiwa atau kondisi yang dapat menimbulkan kerugian, hambatan, atau dampak negatif terhadap tujuan yang ingin dicapai. Pada umumnya, risiko ini adalah sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, risiko ini bisa menyebabkan kerugian bagi perusahaan itu sendiri. Sedangkan manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan ancaman terhadap aset organisasi. Nah, manajemen risiko ini prosesnya mengidentifikasi. Mengidentifikasi apa? Risiko-risiko yang mungkin terjadi eh, bagi perusahaan. Misalnya, kalau perbankan, mungkin mereka akan menghadapi yang namanya risiko kredit, risiko likuiditas. Nah, risiko kredit ini adalah kredit macet yang dialami oleh para nasabah karena perusahaan ini memberikan pembiayaan atau memberikan kredit. Kemudian setelah tahu dan diidentifikasi apa saja risiko-risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan, maka dinilai seberapa besar risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan dan seberapa besar dampaknya bagi perusahaan. Selanjutnya yaitu mengendalikan. Nah, ketika sudah tahu, oh risiko yang terbesar bagi perusahaan ini adalah risiko kredit misalnya, karena kita berhubungan dengan nasabah, maka harus dikendalikan. Bagaimana cara mengendalikannya? Kalau risiko dinilai risiko kredit yang paling besar, maka perusahaan harus mengendalikannya dari awal. Mereka harus menilai nasabah atau mensurvei nasabah dengan sangat baik. Misalnya menilai karakter nasabah, jaminan yang digunakan, modal nasabah, penghasilan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian risiko dapat berasal dari berbagai sumber seperti keuangan, operasional, hukum, strategis, dan lingkungan. Jadi, risiko itu bisa muncul dari segi manapun dan bisa mempengaruhi keuangan perusahaan maupun non-keuangan yang tentunya akan berdampak buruk bagi perusahaan. Nah, kemudian tujuan manajemen risiko ini untuk apa? Melindungi aset organisasi dan keberlangsungan bisnis. Jadi risiko ini konsepnya gini, risiko itu tidak bisa benar-benar dihilangkan, dihindari tidak bisa. Pasti setiap perusahaan mengalami yang namanya risiko. Tapi dengan adanya manajemen risiko, mereka itu bisa mengendalikan risiko dan meminimalisir adanya risiko. Kayak gitu. Jadi manajemen risiko itu untuk melindungi aset organisasi dan keberlangsungan bisnis. Asetnya diasuransikan misalnya, agar aset tersebut ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka bisa diklaim asuransinya. Nah, kemudian mengurangi kemungkinan kerugian atau kerusakan. Nah, risiko itu tidak bisa dihindari, tapi bisa dikurangi. Sehingga ketika terjadi risiko, perusahaan ini tidak rugi terlalu besar. Kemudian meningkatkan pengambilan keputusan berbasis informasi. Kalau manajemen risiko ini bisa menilai risiko dengan baik, bisa mengendalikan risiko dengan baik, maka perusahaan bisa mengambil keputusan dengan baik juga yang tentunya mendukung untuk keberlangsungan hidup perusahaan itu sendiri untuk meningkatkan laba dan meningkatkan kinerja perusahaan itu sendiri. Nah, keputusan manajemen risiko ini ada 4 ya. Di sini Bu Cici gambarkan dalam bentuk grafik. Di sini ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, kalau nomor 1 ini adalah risiko yang dia itu tidak begitu penting. Ini arah ke atas ini penting, kalau arah ke samping ini segera ya. Risiko yang tidak begitu penting atau risikonya kecil dan dampaknya juga tidak segera dirasakan. Misalnya adalah bagian karyawan ini mereka itu lupa mengarsipkan dokumen, lupa memfotokopi, lupa menyimpan dokumennya dengan baik kayak gitu. Nah, risiko yang akan dihadapi di kemudian hari adalah akan kebingungan pada saat dilakukan audit. Nah, kemudian yang kedua ini adalah risikonya sangat penting, tapi dampaknya tidak segera dirasakan. Dampaknya baru dirasakan di kemudian hari. Misalnya, di perusahaan itu
dia itu banyak sekali debunya. Kemudian, karyawan ini tidak dibekali dengan, peralatan yang memadai seperti masker, kayak gitu. Mungkin pada saat ini ya tidak begitu dirasakan, oh cuma debu, tapi dalam jangka panjang kalau karyawan tersebut terus-terusan terkena debu yang sangat banyak, akan berisiko pada kesehatan karyawan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga ini risikonya rendah, tapi, segera dirasakan, kayak gitu, atau harus segera ditangani. Misalnya seperti internet yang lemot atau internet yang, tidak bisa digunakan. Mungkin risikonya tidak terlalu besar bagi bisnis karena, risiko ini bisa segera diatasi. Misalnya risiko salah input data juga. Kalau risiko ini salah input data ketika dicek ya akan langsung bisa ketahuan dan bisa segera dibenarkan atau dibenahi saat itu juga. Dan yang terakhir ini, yang paling besar, risikonya sangat penting dan harus segera, karena dampaknya segera dirasakan. Misalnya adalah kerusakan mesin produksi. Nah, ketika mesinnya rusak, harus segera diatasi. Kalau tidak, maka kegiatan produksi perusahaan itu akan terhambat dan tidak bisa menjual produk. Nah, kemudian ini risiko-risiko pada lembaga keuangan syariah, ini nanti sebagian besar akan kita pelajari di mata kuliah ini ya. Jadi dijelaskan secara singkat saja. Ini ada risiko transaksi, di sini ada risiko kredit dan risiko pasar. Nah, risiko pasar ini masih dibagi menjadi dua, yaitu risiko kenaikan harga dan risiko valuta asing. Nah, kemudian ada risiko bisnis, di sini terdiri dari risiko komersial, artinya bank syariah nanti masih harus bersaing dengan bank konvensional. Nah, kemudian di sini ada risiko penarikan dana. Mungkin ada isu-isu apa di perusahaan sehingga nasabah berbondong-bondong menarik dananya, mengambil seluruh tabungannya, kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada risiko insolvensi. Nah, risiko ini mengukur kemampuan perusahaan atau perbankan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya. Nah, kemudian ratio risk. Nah, di sini nanti tentang risiko aset, liabilitas, dan manajemen. Bagaimana caranya perusahaan itu melindungi aset, liabilitas, dan manajemennya, kayak gitu. Kemudian ada risiko likuiditas, mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendeknya. Kemudian hedging risk atau risiko lindung nilai, melindungi aset, kemudian, melindungi pendapatan, melindungi aset melalui asuransi, dan lain sebagainya. Kemudian ada governance risk, yaitu risiko operasional yang disebabkan oleh kesalahan manusia atau kesalahan sistem. Kemudian ada risiko fidusia, di mana, pembiayaan yang diberikan perbankan kepada nasabah tidak digunakan semestinya sesuai dengan perjanjian. Kemudian ada transparansi risk, di mana salah satu pihak tidak memberikan informasi secara transparan. Ada informasi yang ditutup-tutupi. Nah, kemudian ada sistem risk atau risiko sistem. Ini berhubungan dengan lingkungan bisnis. Ini faktornya internal maupun eksternal bisa yang mempengaruhi kinerja perusahaan atau kinerja karyawan itu sendiri. Kemudian ada institutional risk. Nah, ini adalah kerugian atau kegagalan yang mempengaruhi tujuan perusahaan. Kalau tujuannya adalah laba, nah kegagalan apa yang mempengaruhi laba tersebut atau yang mempengaruhi kerugian tersebut. Nah, kemudian ada regulation risk atau risiko regulasi ini yang berhubungan dengan peraturan pemerintah, undang-undang, dan lain sebagainya. Nah, kemudian penerapan manajemen risiko konvensional dan syariah. Di sini yang pertama, bank adalah perusahaan jasa yang pendapatannya diperoleh dari interaksi dengan nasabah sehingga risiko tidak mungkin tidak ada. Jadi bank itu pasti punya risiko. Tidak bisa dihindari, tapi bisa diminimalisir. Nah, manajemen risiko ini bagaimana caranya kita meminimalisir risiko yang terjadi sehingga kerugian yang akan diperoleh oleh bank ini tidak terlalu besar, sehingga kita masih
bisa menghasilkan keuntungan. Nah, kemudian dengan mengetahui risiko, maka kita dapat mengantisipasi dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam menghadapi nasabah atau permasalahan. Misalnya sudah terlanjur dihadapi risiko kredit. Maka apa yang dilakukan perusahaan adalah eksekusi jaminannya. Kayak gitu kan, setiap nasabah nanti akan memberikan jaminan. Nah, jaminan itu yang akan digunakan untuk menutupi kerugian. Nah, kemudian dapat lebih menumbuhkan pemahaman pengawasan melekat yang merupakan fungsi sangat penting dalam aktivitas operasional. Jadi, manajemen risiko ini merupakan uh, manajemen yang mengawasi seluruh unit bisnis agar terhindar dari risiko. Nah, kemudian faktor sejarah krisis perbankan nasional. Nah, dulunya uh, tahun 90-an itu perbankan ini mengalami krisis yang sangat besar sehingga agar tidak terjadi hal itu lagi harus dibentuk manajemen risiko yang bisa menanggulangi risiko itu sendiri. Nah, kemudian ini yang terakhir, manajemen risiko pembiayaan karena kita topiknya adalah pembiayaan, maka manajemen risiko pembiayaan ini diterapkan pada lembaga keuangan syariah. Kita fokusnya ke lembaga keuangan syariah, misalnya perbankan syariah, unit usaha syariah, lembaga pembiayaan maupun lembaga non perbankan syariah seperti koperasi, koperasi syariah, BMT, jasa keuangan syariah lainnya ya seperti Pegadaian Syariah, BPR Syariah dan lain sebagainya lah pokoknya yang berbentuk syariah kayak gitu karena pembiayaan ini dia itu lebih ke syariah tapi kalau kita ngomongin kredit maka kredit itu bisa untuk konvensional maupun ke syariah. Nah, demikian yang dapat Bu Cici sampaikan. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar ya. Nanti akan Bu Cici baca dan Bu Cici tanggapi. Sekian untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.